Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bagaimana mempresentasikan hasil dari makalah kami. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawakan ajaran Islam dan mengubah zaman kita yang dahulunya dikenal dengan zaman yang jahiliyah menjadi zaman yang Islamiyah, seperti apa yang kita rasakan pada saat-saat sekarang ini. Jadi langsung saja untuk mengefisiensikan waktu, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami. Jadi perkenalkan, saya atas nama Muammar sebagai moderator sekaligus memandu berjalannya presentasi kami dan akan dipresentasikan oleh ketiga pemateri. Untuk pemateri pertama, Saudara Andi Fauzin Azikra, pemateri kedua Nurul Hikmah, dan pemateri ketiga Nurul Fadiyah. Langsung saja saya persilakan kepada pemateri pertama untuk mempresentasikan hasil dari makalahnya. Jadi, yang pertama yaitu revolusi industri yang pertama terjadi pada akhir abad ke-18. Hal ini dikenal dengan ditemukannya alat tenun mekanis pertama pada tahun 1784. Kala itu industri diperkenalkan dengan fasilitas produksi mekanis yang menggunakan tenaga air dan uap. Peralatan yang awalnya bergantung pada tenaga manusia dan hewan akhirnya digantikan dengan mesin tersebut. Akibatnya, meski jumlah produksi meningkat, banyak orang yang menganggur. Yang kedua, revolusi industri 2.0 terjadi di awal abad ke-20. Kala itu ada pengenalan produksi massal berdasarkan pembagian kerja. Produksi massa ini dimungkinkan dengan adanya listrik dan jalur praktikan. Selanjutnya yaitu sejarah internet di Indonesia pertama kali dikenal pada tahun 1990-an. Adanya teknologi informasi seperti internet telah membuka mata dunia akan sebuah dunia interaksi dan marketplace baru serta sebuah jaringan bisnis dunia yang tanpa batas. Dunia di dalam internet disebut juga dengan dunia maya atau selanjutnya yaitu Internet of Things atau disingkat IoT, merupakan suatu jaringan yang menghubungkan berbagai objek yang memiliki identitas pengenal serta alamat IP, sehingga dapat saling berkomunikasi dan bertukar informasi mengenai dirinya maupun lingkungan yang diindranya. Objek-objek dalam IoT dapat menggunakan maupun menghasilkan layanan-layanan dan saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dengan mempunyai ini, LOT telah menggeser definisi internet sebagai komputasi di mana saja, kapan saja, bagaimana saja, menjadi apa saja, siapa saja, dan layanan apa saja. Salah satu pengimplementasian karakteristik yang mengacu pada identifikasi suatu objek. Serangan terhadap keamanan LOT dapat mencakup serangan terhadap label RFID, jaringan komunikasi maupun pada
privasi data. Untuk mencegah dan mengatasinya dibutuhkan mekanisme dan protokol layanan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Jadi itulah pemaparan materi yang pertama. Selanjutnya saya persilakan pemateri kedua untuk melanjutkan presentasinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Selanjutnya yaitu Internet era revolusi 2.0. Internet di era revolusi industri 2.0 dikenal juga dengan revolusi teknologi, di mana dalam periode ini terjadi lompatan besar dan radikal dalam pengembangan teknologi dan budaya masyarakat. Inovasi pada periode ini merupakan pengembangan industri sebelumnya dengan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dan berlangsung sekitar tahun 1900 sampai 1960. Yang berdirikan dengan ditemukannya mekanisme sistem produksi massal dengan menggunakan jalur perakitan yang lebih efektif dan efisien, serta adanya standarisasi mutu dan kualitas. Selanjutnya yaitu pengembangan internet di era revolusi 2.0. Pengembangan internet di era revolusi industri 2.0 periode ini ditandai dengan terjadinya kemajuan industri yang sangat pesat di Inggris, Prancis, Amerika, Jepang, dan Jerman. Selanjutnya setelah itu menyebar ke seluruh negara di Eropa. Revolusi 2.0 ini merupakan kelanjutan dari revolusi sebelumnya yang terjadi di Inggris pada abad ke-18. Revolusi industri 2.0 dikenal dengan revolusi teknologi, di mana dalam periode ini terjadi pengembangan yang besar dalam bidang teknologi dan budaya masyarakat. Inovasi revolusi industri ini merupakan pengembangan industri sebelumnya dengan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlangsung sekitar 1900 sampai 1960, berdirikan dengan tujuan yang lebih efektif, efisien, dan memiliki standarisasi mutu serta kualitas. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Jadi itulah pemaparan atau presentasi materi yang kedua. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri ketiga untuk melanjutkan presentasinya. Baiklah, materi yang ketiga itu terdapat beberapa inovasi di era revolusi industri 2.0. Di antaranya yang pertama, produksi massa mobil dan pesawat sebagai alat transportasi. Yang kedua, meluasnya pengguna telegram yang memungkinkan untuk berkomunikasi jarak jauh. Yang ketiga, pengembangan sumber daya energi seperti minyak bumi, batu bara sebagai bahan bakar baru. Yang keempat, penggunaan teknologi listrik yang diterapkan dalam teknologi transportasi dan telekomunikasi merupakan lompatan besar di perkembangan sektor industri. Selanjutnya, teknologi internet saat ini menjadi sebuah kebutuhan dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang pendidikan. Teknologi internet pada dunia pendidikan bertujuan untuk memudahkan para pendidik dan peserta didik dalam proses belajar. Kejenuhan para peserta didik menjadi suatu permasalahan. Salah satu cara yang digunakan untuk mengatasi hal tersebut adalah digunakannya media pembelajaran yang menarik minat belajar antusias peserta didik sehingga tujuan pendidikan bisa tercapai. Pemanfaatan teknologi menjadi salah satu pilihan dalam mengonversi metode pembelajaran yang konvensional menjadi metode yang menyenangkan bagi anak-anak usia pelajar. Bentuk media pembelajaran berbasis teknologi informasi bisa berupa internet, intranet, mobil phone, dan CD-ROM atau flash disk. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Jadi itulah hasil dari presentasi kami dari kelompok 4. Mungkin sedikit saya simpulkan dari beberapa hasil presentasi tadi. Jadi yang bisa saya simpulkan adalah perkembangan internet di era digital ini sangat berperan penting untuk kalangan banyak orang, baik untuk kegiatan pembelajaran, pekerjaan, komunikasi, dan lain sebagainya.
Jadi itu sangat memudahkan para penggunanya sebagai langkah alternatif yang bagus dan langkah yang memang harus diambil oleh banyak orang, sehingga semakin canggihnya teknologi informasi harusnya diimbangi dengan perkembangan di setiap bidang, khususnya pendidikan, sehingga tidaklah ada dirasakan oleh setiap orang. Internet yang telah hadir di seluruh dunia mampu membuat para penggunanya dapat berhubungan langsung dan berkomunikasi satu sama lain dari satu negara dengan negara lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan. Apabila ada kekurangan dalam hasil presentasi kami, saya sebagai moderator mewakili teman-teman kelompok 4 memohon maaf yang sebesar-besarnya dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.